Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Safadil Hadianti dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pada bayi. Lalu di sini alatnya itu ada penggaris untuk mengukur, kompresi kapas DTT, termometer, pita ukur, stetoskop, handscoon, dan bengkok. Di sini saya akan mencuci tangan. Gulung terlebih dahulu. Ini saya sudah menggunakan handscoon. Langsung saja ke pemeriksaan keadaan umum. Kita lihat tonus ototnya dan aktivitas, pergerakannya normal atau tidak, kemudian warna kulit bayi, kemerahan, pucat atau kebiruan, lalu tangis bayinya, merintih atau tidak menangis atau menangis kuat. Lalu ke pemeriksaan TTV dan antropometri, menimbang berat badan bayi, dan mengukur panjang bayi. Lalu mengukur suhu, frekuensi, dan pernafasan. Sambil mendengarkan apakah ada suara stridor atau wheezing. Lalu mengukur lingkar kepala, dan lingkar dada. Setelah itu, lihat dan raba bagian kepala apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu ubun-ubunnya itu besar, frontal, anterior dan raba rata atau tidak menonjol. Dapat terasa sedikit menonjol saat bayi menangis. Lalu mulasenya ada atau tidak? Jika ada, 1 atau 2 atau 3. Lalu ke pemeriksaan mata, simetris atau tidak, adanya pengeluaran cairan atau tidak, atau pus, dan bersihkan kedua mata bayi menggunakan kapas. Kemudian bersihkan dari sudut luar mata ke arah pangkal mata dekat hidung. Kemudian bukalah mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus. Dan pendarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih. Lalu konjungtivanya merah muda atau ananemis. Kemudian refleks pupil dan refleks labirin dengan cara menyentuh bulu mata bayi ketika terbuka atau menyentuh kelopak mata bayi jika tertutup dengan membersihkan cahaya ke mata bayi. Lalu ke pemeriksaan telinga, kita inspeksi, periksa hubungan telinga dengan mata. Lihat apakah telinga dan mata berada di satu garis. Kemudian pengeluaran cairan atau pus dan kelainan lainnya. Kemudian pemeriksaan hidung, kita inspeksi, periksa kesimetrisan hidung, pengeluaran cairan atau kotorannya. Lalu kita palpasi,
raba kontur hidung. Kemudian ke pemeriksaan mulut, kita inspeksi, periksa kesimetrisan mulut, warna kelembaban bibir, periksa bibir dan langit-langit, amati apakah ada bibir sumbing atau libia sisis pada langit-langit. Lalu periksa refleks routing atau mencari, sucking atau mengisap, loring atau menelan. Kemudian bisa dilihat pada saat bayi menyusui. Dan seterusnya pemeriksaan leher, kita inspeksi apakah gerakan leher bayi bebas ke semua arah, dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa tidak sakit atau sakit. Lalu ada distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernafasan. Ada pembekakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan atau mulut. Kemudian kita palpasi kelenjar getah bening dan tiroid serta pembengkakan benjolan atau massa. Lakukan pemeriksaan refleks Toniman. Lalu ke pemeriksaan dada, lihat bentuk dada simetris atau tidak, lihat kebersihannya, pengeluaran pada puting susu bayi. Lalu lihat gerakan pernafasan dan dada dan juga perut. Kemudian pastikan tidak ada retraksi dinding dada dan tertarik ke dalam. Kemudian pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Periksa kesimetrisan bentuk dan ukuran. Kemudian hitung jumlah jari. Lalu raba apakah ada fraktur luka dan pembengkakan massa. Lalu refleks menggenggam. Kemudian refleks moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras untuk pemeriksaan bertepuk tangan. Lalu ke pemeriksaan perut, kita inspeksi simetris atau tidak, penonjolan sekitar tali pusat pada saat bayi menangis. Amati pendarahan atau cairan pada tali pusat. Amati kemerahan pada kulit sekitar tali pusat. Lalu raba bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan, kembung atau massa. Normalnya perut bayi terasa lemas. Lalu ke pemeriksaan genitalia. Periksa kebersihan alat genitalia, apakah ada pengeluaran cairan atau darah. Bersihkan alat genitalia dengan menggunakan kapas DTT. Tanyakan kepada ibu bayi apakah bayi sudah BAK. Lalu pemeriksaan tungkai dan kaki, periksa apakah ada fraktur atau lesi atau massa dan kelengkapan jumlah jari. Kemudian tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut. Dan refleks baby ski dan refleks working dengan cara dielus bagian telapak kaki. Kemudian ke pemeriksaan punggung. Baring bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi tersanggah dengan baik. Kemudian periksa dan raba tulang belakang. Ada cekungan pembengkakan atau pada tulang punggung dan kelainan lainnya. Lalu ke pemeriksaan anus. Lihat apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanya kepada ibu apakah bayi sudah BAB atau belum. Normalnya bayi telah BAB dalam 24 jam pertama setelah lahir. Kemudian ke pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Apakah ada tanda lahir seperti strawberry nervous, point strange, pore strange, Mongolia sport, bercak cafe, nervous palmeus, hemangioma strawberry, dan hemangioma calnevenus.
Lalu pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan hati-hati. Lalu rapikan alat. Kemudian membuka handscoon dan mencuci tangan.